Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa husan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam Syekhul Islam al-muhaddis Ahmad bin Hajar al-Asqalani al-Syafi'i al-Ash'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tubu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya
diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji semaya soke, durung soke nyawa wis mulih. Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mugi-mugi khususipun hadir ing majelis menika lan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan Rabu yang kemarin halaman 38 hadis yang ke-123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin, lan diriwayatkan saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiya muka-muka ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah lan sahabat Abbas an saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ing dalem alladzi yati wong kang nekani wong kan jima imraatahu ing bojo wadone wong wa hiya lan hali utawi imraah wong wadon iku haidun haid. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasaddaqu sedekah sapa wong bidinarin kelawan sak dinar au binisfi dinarin utawa setengah dinar. Rawahu cerita ing hadis sapa al khamsatu imam limo wa sahahahu lan milang sahih ing hadis sapa al hakimu imai rahimahullah wa Ibnul Qattani lan imam Sa'id bin Yahya al-Qattan rahimahullah wa raja'alan ngunjukaken sapa ghairuhuma sa'liyane Imam Hakim lan Imam Ibnul Qattan waqafahu ing mauqufi hadis ke-124. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, lan diriwayatkan saking sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Qala ngendika sapa sahabat Abu Sa'id al-Khudri, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa apa toh ora ana apa kelakuan iku idza hadatil mar'atu tatkalane haid sapa wong wadon lam tusolli mongko ora kena salat walam tasum lan ora poso. Muttafaqun dan mufakati apa alai ing atase hadis fi hadisin tawilin ing dalam hadis kang dawa. Para hadirin rahimakumullah, niki masih membahas dalam bab haid nggih, bab haid. Di dalam hadis niki niku wonten riwayat saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an niku sing wafat tahun 687 Masehi, dimakamkan di Masjid Ibnu Abbas Taif. Kalau dari Mekah ke Taif kurang lebih sekitar sini ke Malang, kurang lebih 80-an kilometer. Sinten Ibnu Abbas
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu niki adalah sepupu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sahabat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Kanjeng Nabi soalnya beliau putrane dari Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kandung dari Sayyid Abdullah bapak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing wafat tahun 653 Masehi, dan ibunya Ibnu Abbas ini adalah Lubabah binti Al-Haris atau terkenal dengan sebutan Ummul Fadl radhiyallahu anha sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah di Ma'lah Mekah. Mun. Oh mboten. Buka titik mawon. Cek ana sinyale. Para hadirin rahimakumullah. Ibunya Ibnu Abbas, Ummul Fadl Lubabah binti Al-Haris niki merupakan kakak kandung dari bojoe Kanjeng Nabi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha sing wafat tahun 671 Masehi, dimakamkan di kampung Sarof. Kampung Sarof niki dekat Mekah, antara Mekah Madinah tapi cedek Mekah. Adoh dewe Bu. Jadi istri Kanjeng Nabi yang terakhir niki Sayyidah Maimunah njaluk dikubur ketika beliau dinikah dan malam pertama dengan Kanjeng Nabi di kampung Sarof dekat Mekah, tengah-tengah Mekah Madinah tapi cedek Mekah, kampung Sarof. Nggih, kurang lebih 20 atau 30 km ke arah Jeddah. Para hadirin rahimakumullah. Jadi bojoe Kanjeng Nabi Sayyidah Maimunah niki merupakan bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nggih. Lah ketika Nabi wafat tahun 632 Masehi nggih, niku Ibnu Abbas masih berumur 13 tahun. Cek cilik 13 tahun. Kemudian wafat beliau usia 80 tahun 687 Masehi. Ini cerita dari Ibnu Abbas. Sebelum dinamai Abdullah niku Kanjeng Nabi nggih pesen ten Lubabah binti Al-Haris, kalau pan sampeyan hamil, sampeyan mengandung ya silakan bawa ke rumah saya. Lah ketika Ibu Lubabah binti Al-Haris niki Ummul Fadl niki meteng digawa omeh Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi ngelus wetenge Ummul Fadl didongakno, kemudian dijenengi Abdullah bin Abbas soalnya anake Abbas. Okay. Kemudian mengatakan nanti anakmu ini menjadi tokoh yang cerdas di antara umat. Niku Pak. Jadi sampeyan misalnya jaluk jeneng kiai atau ke ulama nggih tentang bayi sampeyan menapa-napa nggih cek barokah nggih cek barokah. Lah jeneng kula niki Zaini, kali nate kula tanglet abah kula, bah kula jenenge Zaini. Oh ikut jong cek tabarukan gurune abah sing jenenge Kiai Haji Zaini Tiwai Surabaya, tokoh Ansor Surabaya, Joko Zaini ya. Lah nami kula Ahmad Zaini mawon. Kenapa tambah Alawi? Sak mantune haji kula tabarukan jenenge wong tuwa, kula tambah murine Alawi. Sebab ketika kita beramal-amal ketaatan, berjuang, berjihad dan sebagainya, jeneng abah kula tumut di dalam berjuang disebut-sebut kali Ahmad Zaini Alawi tabarruk. Cek katut Pak. Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian niki sahabat Ibnu Abbas niki luar biasa. Nggih, luar biasa sebab mendapatkan dua doa dari Kanjeng Nabi, dua kali doa.
Yang pertama, doa pertama ketika Ibnu Abbas itu bermalam di rumah bibinya, istri Kanjeng Nabi, Sayyidah Maimunah binti Al-Haris, dan kemudian Kanjeng Nabi mau sholat meminta air wudhu, kemudian Sayyidah Maimunah menyuruh Ibnu Abbas untuk mengambilkan air wudhu. Nah, tahu kalau yang ngambil niki Ibnu Abbas, kemudian Kanjeng Nabi niku mendoakan kepada Ibnu Abbas sambil memegang kepalanya dan dadanya. Ya. Maka dikatakan doa beliau yang masyhur adalah Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ya fahamkanlah dia perkara agama dan alimkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran. Niki kemudian lambat laun beliau memang ahli Quran, bahkan sahabat yang pertama menerjemahkan Al-Quran dan diakui oleh sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya muncul kitab namanya Tafsir Ibnu Abbas, dan beliau dijuluki Turjumanul Quran, wong sing nerjemahno Al-Quran. Niki Ibnu Abbas. Lah wonten riwayat Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Niki riwayat Ibnu Abbas piyambak. Ya, ketika beliau bertemu Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi memeluk Ibnu Abbas dan didongakno malih, Allahumma alimhul hikmah, ya Allah ajarkan dia ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, ilmu kearifan. Kadang-kadang wong ilmune dukur, tetapi kalau enggak arif, gak bijaksana, ya gak iso, ya. Kudu punya hikmah, punya ketawadhuan, punya adab, punya moral, punya akhlak. Nggih. Nah, wonten sahabat lainnya niku mengakui, Pak, termasuk sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, atau dalam nama lain itu sahabat Sa'id bin Malik radhiyallahu an, sing wafat tahun 674 Masehi, dikubur di Baqi Madinah. Beliau mengatakan ketika ditanya oleh ulama tabi'in, apakah anda tahu siapakah Ibnu Abbas? Maka Sa'id mengatakan Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang cepat mengerti, cepat faham, lebih tajam berpikir, lebih banyak menyerap ilmu dari Kanjeng Nabi, dan lebih luas sifat santunnya dan akhlak serta ketawadhuannya, dan juga sangat tinggi ibadahnya. Niki saiki angel nggih. Angel, Pak. Pinter, apal Quran, apal hadis, tawadhu, zuhud, nggih, angel, berakhlak, beradab, angel. Tapi pasti ono, gak mungkin gak ono nih. Nah, karena doa inilah kemudian umur 8 tahun Ibnu Abbas wis hafal Al-Qur'an. Kemudian umur 9 tahun beliau sudah menjadi imam di Masjid Nabawi. Niki luar biasa. Makanya sekarang ini ketika banyak anak-anak menghafalkan Quran, di tingkat anak-anak yang hafal Quran dari kalangan sahabat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah, dan termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di Taif. Dua sahabat niki cilik wis hafal Al-Qur'an. Niki nggih. Sehingga jangan kemudian mengatakan cilik-cilik kok hafal Quran. Zaman sahabat pun wonten sahabat cilik wis hafal Al-Qur'an. Ngoten, Pak. Nggih. Aja dilokno cilik-cilik wis khatam hafal Al-Qur'an. Malah alhamdulillah niki nggih. Nah, kemudian ana ulama tabi'in sing bernama Imam Ubaidillah bin Utbah Al-Madani rahimahullah, sing wafat tahun 713 Masehi di Baqi Madinah. Beliau mengatakan bahwa guru saya Ibnu Abbas itu adalah ulama yang sangat alim, yang sangat ahli Quran, ahli qira dan sebagainya. Bahkan beliau juga ahli hadis.
Salah satu bukti kepakaran Ibnu Abbas pundi ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an sing wafat tahun 64 Masehi di Masjid Nabawi niku ana jenenge Dewan Permusyawaratan Sahabat-sahabat Senior. Ngoten, Pak. Ana dewane, kumpulan penasihat khalifah. Jadi selekna Indonesia ana jeneng Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Zaman Umar bin Khattab pun wonten Dewan Penasihat Sahabat. Pun wonten zaman Umar bin Khattab. Jadi ketika negara butuh rundingan, rapat, memutuskan, dan salah satu sahabat yang termuda masuk anggota penasihat Umar bin Khattab adalah Ibnu Abbas. Umur si welasan tahun wis dadi penasihat negara. Pun wonten nggih, gak usah kaget. Iku sik nom wis pinter dadi gak usah kaget nggih. Ono zaman Kanjeng Nabi. Para hadirin rahimakumullah, bahkan salah satu khalifah Umayyah, khalifah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, si wafat tahun 80 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan salah satu sahabat Nabi yang termuda dan ahli fikih dan luas ilmunya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan kisah-kisah beliau itu banyak dicantumkan dalam kitab Fadhailus Sahabah dan kitab Hayatus Sahabah. Niki, nggih. Lah kalau rumin alhamdulillah walaupun enggak tahu ngaji, ti barokah ngaji. Waktu haji rumin tahun 95 iku sekitar 10 dina mari asar sampai mari di Pondok Rosefah Sayyid Muhammad Al-Maliki niku sempat ngaji kitab Hayatus Sahabah. Gak ngerti ngrungokno ae, jeneng gak ngerti, pokoke melu. Iso gak iso urusan mburi. Semene barokah Sayyid Muhammad Maliki Al-Hasani di Rosefah tahun 95. Nggih teko-teko moro-moro nggih burdan, nggih manakipan, nggih tahlilan, engko mari isya ngaji kitab Hayatus Sahabah nggih. Kemudian alhamdulillah sak mantune niku diceluk kali napa khadime Sayyid orang Indonesia, dikai kenang-kenangan kitab-kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki sakdus dikai ngokabeh. Kulo diparing sakdus kitab karangane Sayyid Muhammad Al-Maliki. Alhamdulillah. Dawuh beliau waktu itu saya dengar dari orang-orang kiai-kiai Indonesia. Waktu ini kalau nggak salah yang di depan jejer Sayyid Maliki niku termasuk Kiai Ali Masyhuri, termasuk Mbah Maimun Zubair, termasuk Kiai Kudus, termasuk Kiai Munted Kulo Supih. Tengajeng niku ulama-ulama dunia niku dikai sakdusan kitab-kitab niku. Wonten kula simpen kitabe. Dan waktu niku Sayyid Maliki mengatakan sapa sing nyekel kitabku maka ijazah dariku. Alhamdulillah. Niki melok tabarukan oleh ijazah 10 dino. Waduh gak ngerti, Pak. Pokoke melok kan. Balik. Nah, para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian wonten yang menyatakan bahwa salah satu karomah dari Ibnu Abbas niki dikisahkan oleh anaknya Imam Hambali yang bernama Sayyid Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah sing wafat tahun 903 Masehi. Niku riwayat dari ulama tabi'in Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah sing wafat tahun 722 Masehi. Beliau mengatakan ketika Ibnu Abbas membaca Al-Quran dan beliau menafsirkan Al-Quran, maka seolah-olah di dadanya itu bercahaya. Niki testimoni ini ulama tabi'in sing namine Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah sing wafat tahun 722 Masehi. Niki karomah beliau, ya. Lah para hadirin rahimakumullah, nggih.
Ada berapa pesan dari Ibnu Abbas, Pak? Niku pun kathah kula cetaken nggih riwayat Ibnu Abbas saderenge. Niku dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1350 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan dawuhnya Ibnu Abbas, agama itu secara keseluruhan adalah akhlakul karimah. Barang siapa yang akhlaknya lebih bagus dari orang lain, maka menunjukkan agamanya lebih bagus dari orang lain. Makanya masih yang jabatan agama misalnya, tapi akhlaknya tidak menunjukkan, maka kita ingat dawuh dari Ibnu Abbas bahwa agama isinya adalah akhlak, dan barang siapa yang tidak berakhlak maka kurang agamanya. Makanya sing penting dudu ilmune, sing penting dudu jabatane, sing penting akhlake, ketawadhuan, ngormati wong liya, rendah diri, selalu nyopo dan bisa disopo dan sebagainya. Niki pesan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi lek wonge pinter ya apa, tapi lek gak duwe akhlak, tidak hormat wong liya, tidak rendah diri, tinggi hati, maka dia menunjukkan bahwa kurang agamanya. Sebab nopo? Agama isinya adalah akhlakul karimah. Niki para hadir rahimakumullah. Kemudian ketika Ibnu Abbas niki maca donga nggih ten Al-Baqarah niku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ana murid takon bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, apa maksud doa Rabbana atina fid dunya hasanah?" Kita meminta kebaikan dunia, juga kebaikan akhirat. Saya mau tanya, apa sih ukuran fid dunya hasanah? Apa ukuran fi akhirati hasanah? Jenengan sering donga nggih? Ben tutup donga pasti Rabbana atina fid dunya hasanah. Jaluk kebaikan dunia. Maksudnya kebaikan dunia sing ya apa? Akeh lho niki. Nah, Ibnu Abbas ahli tafsir Quran menjawab beliau, ya. Sing dimaksud fid dunya hasanah di dalam doa sapu jagat niku memenuhi 7 unsur kebahagiaan. Siji kata beliau adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur, niku termasuk fid dunya hasanah. Nomor 2 kata beliau nopo? Al aswah solehah, bojo sing soleh dan solehah, niki termasuk fid dunya hasanah. Nomor 3 nopo? Nomor 3 al auladun abaror, anak-anak sing berbakti, nggih. Anak-anak sing berbakti nang wong tuwa, nang agama, ya nang Gusti Allah. Termasuk ukuran fid dunya hasanah. Nomor pinten wau? Nomor gangsal nggih. Nomor sekawan albi'atu sholihah, lingkungan sekitar yang bagus, yang baik, yang bagus. Ini termasuk fid dunya hasanah. Makanya wong-wong sing apik, Pak, dalam sebuah desa, sebuah perkampungan itu harus disyukuri. Sebab keberkahan orang-orang baik itulah yang kemudian menciptakan lingkungan yang albi'atu hasanah, lingkungan yang baik-baik. Niki nggih, ana wong apik sampean lokno aja nggih. Ana wong manfaat sampean lokno aja nggih. Sebab wonge mungkin gak mangkel, wonge gak ngamuk, sabar. Tapi sing ngamuk sinten? Sing maha sabar. Niki nggih. Nyun sewu keterose guru kula dilokno ya apa wae sing sabar. Sabar itulah senjata yang luar biasa. Kita sudah angkat tangan dengan doa, maka insya Allah turun tangan.
Kita sudah angkat tangan, insya Allah Allah turun tangan. Wis balen nang Gusti Allah. Sing ngatur Gusti Allah sedaya pun kuwatir nggih. Nomor 6 napa? Fid dunya hasanah. Nomor 6 tafaqquh fid din. Wong sing semangat tetap belajar agama. Termasuk fid dunya hasanah. Jadi kita harus berbahagia bagi orang-orang yang mau belajar, mau ngaji, ya, dan mau mencari ilmu. Walaupun usianya sudah uzur, usia sudah enggak tua lagi, enggak muda lagi, itu disyukuri sebab itu faktor kebahagiaan yang termasuk fid dunya hasanah. Oh, aku gak seneng ngaji nok kene, ngaji nang nggon liya. Ngaji dimanapun sama saja, sing penting ikhlas dan istiqomah. Nggih. Kemudian nomor 7 napa? Nomor 7 termasuk fid dunya hasanah adalah umur yang barokah. Artinya hidup kita tidak sia-sia, penuh manfaat kepada orang lain, dan juga tidak ada kemaksiatan dan kemungkaran, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup taat, dalam hidup enggak maksiat, dan termasuk dalam ajalnya juga husnul khotimah. Niki 7 kebahagiaan yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika ada ulama tabi'in yang bertanya maksud dari doa fid dunya hasanah. Kata Ibnu Abbas bagaimana? Kata ulama yang tanya bagaimana? Tidak mungkin kita punya 7 itu kan ngoten nggih. Tidak mungkin. Kata Ibnu Abbas menjawab, walaupun semua 7 enggak termasuk kita capai, minimal 1, 2, dan 3 faktor itu sudah termasuk luar biasa bagian dari fid dunya hasanah. Kita punya anak-anak soleh-soleha termasuk fid dunya hasanah. Kita termasuk ahli ibadah, ahli ilmu, seneng ngaji, seneng macam-macam keapian, termasuk fid dunya hasanah. Jangan khawatir, niki dawuh sahabat Kanjeng Nabi. Kemudian apa ukuran fil akhirati hasanah? Ukurannya kata Nafas menjawab, ukurannya adalah kita mendapat rahmat Gusti Allah fi yaumil kiamah. Rahmat mawon kata beliau. Sebab nopo? Kita tidak boleh mengandalkan amal yang banyak, sedekah yang banyak, ilmu yang banyak, ibadah yang banyak, tapi oleh rahmat Gusti Allah. Jadi yang menentukan ke depan besok kita adalah rahmati Gusti Allah. Mlebu swarga perkara rahmati Gusti Allah. Nggih, niku termasuk fil akhirati hasanah. Lek wis oleh rahmati Gusti Allah, insyaallah Allah ridho dan kita termasuk orang-orang baik panggonane swarga. Surga kecilian kata Ibnu Abbas, surga kecilian, surga kecilian terus Ibnu Abbas sing gedhe napa rahmate Gusti Allah. Lek wis rahmate Gusti Allah kene oleh pasti oleh ridhone Gusti Allah. Lek oleh ridhone Gusti Allah apa wae sing dicintai Allah bakal dikasih oleh Gusti Allah. Niki Pak. Nggih. Nah, oleh rahmate Gusti Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Niat ingsun budal ngaji ya Allah dan musalla nurul huda. Mugi-mugi angsal barokah panjenengan, angsal rahmate panjenengan, oleh ridhone panjenengan lillahi taala. Dane ya niat niku bendina ngaji diwaca berapa ratus kali kita jaluk rahmat, jaluk ridho nang jalan kebaikan tafaqquh fiddin. Sering Ibu, sering nggih niat nggih? Sering. Alhamdulillah. Iku sapa nggih? Para hadirin rahimakumullah, nggih, ten hadis mawon langsung enggak mari-mari mangke. Nggih. Hadis 123 fil ladzi yati imratahu wa hiya haidun, tentang orang laki-laki ya mendatangi atau mengumpuli istrinya wa hiya haidun, dan istrinya sedang haid.
Kalau ada orang mencampuri, menggauli, jima dengan istri yang sedang haid, Nabi dawuh yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin, maka dia harus sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Niki bentuk kafarat tebusan dari orang yang gauli bojone ketika haid. Kata Kanjeng Nabi. Lah harus sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Niki hadis riwayat Imamul Khamsah, Imam 5. Sinten dimaksud Imam Khamsah? Rawahul Khamsah termasuk 7 imam kecuali Bukhari, Muslim. Berarti riwayat Imam Abu Dawud sing wafat tahun 889 Masehi di Qazwin Iran, riwayat Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi, kemudian Abu Dawud di Basrah, Ibnu Majah di Qazwin Iran, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. 5 ulama inilah dikenal istilah rawahul khamsah, imam perawi 5. Lek masuk Bukhari, masuk Muslim, maka imamus sab'ah, 7 imam perawi hadis. Itu maksudnya. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, hadis niki beda pendapat para ulama. Ana sing ngarani sahih, nggih. Sahih menurut Imam Al-Hakim An-Naisaburi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1012 Masehi di Naisabur Iran, dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain beliau mengatakan sahih. Wonten malih ulama lintu Imam Sa'id bin Yahya Al-Qattan rahimahullah sing wafat tahun 813 Masehi di Basrah Irak niku mengatakan sahih. Wonten malih Imam Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Naisabur Iran, dalam kitab sahihnya menyatakan sahih. Tapi wonten ulama mengatakan dhaif, termasuk ulama Syafi'i sing namine Imam Ibnul Munzir Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 930 Masehi di Mesir. Termasuk imam yang lain, Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol niku nggih mengatakan hadis dhaif. Tetapi para ulama sebagian besar menyatakan hadis sahih. Begini, ana wong lanang itu mendatangi istrinya ketika atau menjima istrinya ketika istrinya haid, wahiyya haidun, ketika dia dalam keadaan haid. Maka sepakat para ulama, wingi kula terangaken nggih, sepakat para ulama 4 mazhab niki wonten ten kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, juga wonten kitab Bidatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangannya Imam Ibnu Rus Al-Maliki Al-Andalusi rahimahullah sing wafat tahun 1198 Masehi. Niku menyatakan ijma ulama yang mengatakan sapa sing menggauli menjima istrinya dalam keadaan haid maka hukumnya haram dan berdosa besar. Termasuk pendapat dari Imam Nawawi, termasuk ulama mazhab Syafi'i. Nggih. Jadi cuma para ulama ini membatasi, Pak, kehati-hatian. Makanya para ulama mengatakan lek bojone haid hindari antara lutut dengan udel. Dihindari nggih. Apa dihindari? Sing penting ukuran, kata ulama dan guru saya dulu mengatakan sing penting walaupun permesraan, bercumbu dan sebagainya, sing penting jangan dukhul, jangan penetrasi, jangan masuk, itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi ukurannya adalah ketika istirahat hukumnya haram, itu dukhul, melbu atau penetrasi, tidak boleh, haram, ya. Itu haram, ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, jadi para ulama mengatakan hindari antara lutut dengan pusar ketika istrinya haid. Tetapi ketika mencumbu istri sedang haid, ulama 4 mazhab beda pendapat. Beda pendapat. Contoh,
mazhab Hanafi ngeten. Kalau istrinya haid boleh memegang-megang, boleh nyusahu nggih, asal jangan dukhul. Boleh membelit dan sebagainya boleh, asal jangan masuk. Itu mazhab Hanafi, dan dihindari antara lutut dengan pusar dengan syarat ada penghalang kain, sarung atau sebagainya. Ya. Dan tidak boleh ndelok sampean. Ini menurut Imam Hanafi. Jadi lek bojone haid, lek kumpul, bercumbu, bermesraan, ndak boleh ndelok barang haid bojone. Ini menurut Imam Hanafi, ndak boleh. Tapi boleh nyun sewu boten purna niki fikih nggih. Tidak boleh melihat barang bojone sing haid, tapi boleh demek-demek. Demek apa? Demek niku. Geraya oleh geraya, tapi ke oleh ndelok menurut mazhab Hanafi nggih. Nah, yang penting gak dukhul. Lah, menurut mazhab Maliki ya, itu mengatakan sama dengan mazhab Hanafi. Jadi larangan untuk mendekati lutut dan pusar antara itu, dan harus dibatasi dengan kain atau penghalang. Lek mazhab Hanafi boleh apa jenenge? Apa? Iki mau lho, bahasa geraya-geraya oleh, tapi kalau ndelok mazhab Hanafi. Tapi lek mazhab Maliki oleh gerayai ya oleh ndelok. Iki bacane. Niki fikih Bu, nyun saya fikih niki. Niki fikih. Nggih. Mazhab Maliki niku oleh ndelok, oleh grayai, ke oleh dukhul haram. Lek mazhab Maliki oleh grayai, ke oleh ndelok, dukhul tidak boleh. Nggih. Niku bedane mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Syafi'i terus pundi? Kalau istri haid boleh bercumbu, boleh bermesraan, sebab Kanjeng Nabi sendiri ya, dengan riwayat Ibu Aisyah, riwayat Ibu Maimunah, riwayat Ibu Hindun bojo Kanjeng Nabi niku juga bermesraan dengan Kanjeng Nabi ketika beliau dalam keadaan haid. Ya, boleh mencumbu bagian mana saja yang diinginkan. Niki mazhab Syafi'i. Nggih, boleh. Tapi harus dibatasi barang haidnya itu dengan kain atau sarung. Haram dukhul, tetap semua sepakat haram dukhul, harus dibatasi, nggih, harus dibatasi. Bahkan nyun sewu Imam Khatib Asy-Syarbini Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1500 sudah 9 Masehi di Mesir, dalam kitab Muhnil Muhtab Syarhil Minhaj beliau mengatakan boleh melihat barang istrinya ketika haid, boleh ya. Syahwat atau tanpa syahwat boleh, tetapi satu saja enggak boleh, dukhul, itu haram. Dukhul niku mlebu Bu, itu haram. Sedangkan mazhab Hambali niku agak beda dengan tiga mazhab yang lain. Apa bedanya? Niki menurut imam ulamanya yang bernama Imam Al-Marwati, nggih. Imam Al-Mardawi, maaf. Imam Soleh bingung, lek Hambali ana Al-Mardawi, lek Syafi'i ana Mawardi, hampir mirip, nggih. Kalau Hambali wontrose Imam Mardawi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1053 Masehi nggih, dan Irak, dalam kitab Al-Insaf beliau mengatakan ya, dalam mazhab Hambali ketika bojone haid ya boleh mencumbu bagian-bagian tersebut asal tidak terjadi jima atau dukhul atau masuk, haram ya. Kemudian boleh melihat, boleh menyentuh baik tanpa penghalang atau dengan penghalang. Rodok bebas niki mazhab Hambali. Ya liyane oleh penghalang, pakai penghalang. Kalau mazhab Hambali oleh penghalang, ono penghalang, gak ono penghalang boleh megang, tapi satu yang enggak boleh dukhul, masuk, itu haram. Niki penting sih, mana nyanyar niki cenderung nggih. Para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian berarti apa? Yang dimaksud dosa gede hukumnya haram niku ketika bojone haid adalah minimal yang enggak boleh itu penetrasi atau dukhul atau jima terhadap tempat haidnya istri, enggak boleh. Ini yang pertama.
Yang kedua, yang haram dan dosa gede itu ketika istrinya haid atau tidak haid, itu dukhulnya bukan ke lubang nyun sewu istrinya, tetapi selit istrinya. Ini haram, berdosa besar, tidak boleh Pak dalam Islam. Semua mazhab mengatakan haram ketika nyun sewu dengan jima bojone melalui lubang selit, tidak boleh, haram, berdosa besar. Kalau melalui belakang tapi lubangnya itu yang sah boleh. Nyun sewu nggih, niki terang wonten kitab niki, kitab Qurratul Uyun wonten nggih, niku boleh. Tapi asal bukan di lubang anus, lubang selit, itu haram, berdosa besar. Yang ketiga, tidak boleh jima istri ketika di siang hari bulan Ramadan. Ini tidak boleh. Tiga ini posisi yang diharamkan dan tidak boleh atau berdosa besar. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Terus pundi lek wong lanang bojone wis kadung kaya hadis niki wau nggih, wis kadung jima bojone ketika haid wa hiya haidun, maka Nabi mengatakan yatasaddaqu, maka sedekah. Ya yatasaddaqu ya dinarin, satu dinar au nisfi dinarin utawa setengah dinar. Dan akhirnya ulama beda pendapat. Berapa besarnya denda, ya kan? Apakah pakai denda dan sebagainya? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi niku mengatakan, nggih, wong lek kadung jima bojone ketika haid, maka kena kafarat tebusan denda sedekah sak dinar lek sing dikumpuli ketika awal-awalnya haid niku sak dinar. Tapi lek ngumpuli bojone ketika tengah-tengah haid atau akhir dari haid oleh setengah dinar dendoi. Cuma bedanya lek mazhab Syafi'i kena dua-duanya suami istri, tetapi Hanafi cuma suaminya saja. Kemudian mazhab Hambali niku setengah dinar, baik di awal, di tengah, di akhir masa haid bojone, dendoi setengah dinar. Dan yang kena denda adalah lanang wedok. Niku mazhab Hambali. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan kemudian mazhab Maliki atau Imam Maliki niku mengatakan tidak wajib kafarat dinar, tidak wajib. Sing wajib adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Imam Nawawi rahimahullah niku mewakili mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dan juga dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan terkait dengan ini, kafarat denda ini, maka ulama Syafi'i ada dua pendapat. Ya, dua pendapat. Siji, tidak wajib kafarat. Ya, enggak wajib kafarat menurut Imam Nawawi. Ini kata beliau pendapat lebih sahih dari mazhab Syafi'i, sebab pendapat tidak wajib kafarat ini adalah pendapat qaul jadid Imam Syafi'i ketika di Mesir, qaul jadid, termasuk keterangan Imam Malik, keterangan sebagian mazhab Hanafi, sebagian dari mazhab Hambali, dan jumhur ulama salafus soleh mengatakan tidak wajib kafarat, sing wajib adalah bertobat dumateng Gusti Allah. Ada yang mengatakan sunnah kafarat sedekah sak dinar, nggih. Termasuk pendapat Imam Atha bin Abi Rabah, pendapat Imam Ibnu Mulaika, pendapat Imam Asy-Sya'bi, Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Makhul Asy-Syami, Imam Syihab Az-Zuhri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani, Imam Ibnu Sirin rahimahumullah, itu semua mengatakan tidak wajib kafarat, yang wajib adalah bertobat. Paham gitu? Nomor dua, pendapat ulama yang lain apa? Pendapatnya adalah wajib kafarat dan wajib bertobat. Wajib kafarat dan wajib bertobat. Niki pendapat dari ulama mazhab Hanafi dan termasuk
ulama mazhab Al-Auza'i dan termasuk pendapat dari qaul qadim Imam Syafi'i. Ya. Lah, kalau Imam Nawawi mengatakan yang sahih adalah tidak wajib kafarat tapi wajib bertobat, maka kita boleh mengambil pendapat yang pertama, tidak wajib kafarat tetapi wajib bertobat dumateng Gusti Allah. Nggih. Niki nyun sewu Pak, nggih. Ketika para ulama jumhur sepakat nggih mengatakan ketika istrinya haid dikumpuli ana getene niku haram, jelas-jelas haram. Kemudian kita roh ilmune mengatakan itu tidak haram dan halal, kemudian dukhul dan menyalahi pendapat jumhur ulama dan Kanjeng Nabi dalam hadisnya, maka Imam Syafi'i dawuh orang itu bisa kafir. Hati-hati. Sebab nopo? Menghalalkan yang haram. Paham ya? Dari kafir enggak perkara non muslim tok. Ya, ini juga termasuk bisa mengundang kekafiran. Niki pendapat sinten Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juga ada dalam kitab Syarah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nggih. Kecuali kata Imam Nawawi napa? Kecuali tidak tahu kalau bojone haid. Niki bosan terjadi niki, ya, nggak tahu kalau bojone haid, ya. Nyun sewu contoh ngeten, ketika bojone gak haid, kemudian ketika kumpul duhul niku haid, nggak ngerti, ya, tidak tahu, sekadung, ya, sadarnya gak haid, maka dihukumi gak haid, ya. Kemudian yang kedua tidak tahu keharamannya. Jadi dari Gus Bau enak Pak, sing enak dadi wong awam, pancen enak. Lah, lek wis ngerti ngaten niki panjenengan gak oleh dikasih rambu-rambu bojone nggih Bu. Ya, haram, lampu merah, ngoten nggih. Ya, harus ditandai. Kemudian apa? Dipaksa. Dan misalnya sampean ya ana wong maksa, ayo kumpul bojone lagi haid misalnya dipaksa, nek gak dipateni atau itu boleh, tidak kena kafarat dan sebagainya. Nggih. Iki kata lek di dalam fikih keterangan niki ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian hadis ke-124, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kalau apakah ketika perempuan haid itu tetap tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Nah, ini riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Baqi Madinah. Lah, ada pertanyaan ngeten. Jadi wong wedok haid niku tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Tetapi ya, wong wedok haid itu diwajibkan qadha poso tapi tidak wajib qadha salat. Kalau baleni wong wedok haid niku wajib qadha poso tapi gak wajib qadha salat. Niki pendapat dari jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i. Pertanyaannya, sholat dan puasa adalah kewajiban. Kenapa poso kok diqadha, sholat gak diqadha? Kenapa? Kemudian Ibu Aisyah sama ditanya oleh muslimat yang lain, muslimat yang lain tanya, kenapa kita ini kaum perempuan itu ketika haid wajib qadha puasa tetapi tidak wajib qadha salat? Jawabannya adalah hadis Ibu Aisyah, riwayat Sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Napa hadise? Kana yusibuna dzalik. Saya pernah mengalami itu, ya, demikian
Maka Nabi mengatakan fanu maru bi qadha'is shaum, maka kamu diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru bi qadha'is shalah, maka kamu tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jelas dalile nggih. Sahih Muslim. Jelas dalile. Tapi ono alasan lain. Kenapa? Soale poso niku setahun pisan, gampang qadhae nggih, gampang gantine. Tetapi lek sampeyan khete sedina sewengi gampang qadha mek ping 5 salat. Tetapi sampeyan lek khete sampai 15 dina sampeyan qadha kemeng sampeyan. Langkane syukur alhamdulillah, sing wajib qadha poso mawon, tidak qadha salat. Tidak qadha salat. Paham nggih, Bu? Ini pendapat Imam Nawawi yang disetujui oleh ulama Syafi'i, tercantum dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan ini adalah sepakatan ulama, wajib qadha poso, tidak wajib qadha salat. Tetapi ono kasus dua, Bu, sing sampean harus tahu. Khusus niki sing ngomong Imam Nawawi madzhab Syafi'i. Napa contone? Zuhur niku jam pinten? 11.30. Gampangane nggih. Wis, gampangane zuhur jam 12 sampai jam 3. Nggih, batese. Kemudian panjenengan durung salat zuhur, kemudian jam 1:30 sampai khat. Berarti durung salat zuhur. Terus pundi? Apakah wajib qadha? Apakah tidak? Ini kasus. Ya, ini. Terus pundi? Jenengan selama ini terus pundi, Bu? Selama ini. Terus pundi? Di qadha napa mboten? Hah? Mboten qadha. Nah, niki fikih Syafi'i jamur nggih. Pertanyaannya, ya, apakah berdosa ketika orang ya belum sholat zuhur kemudian khat? Jawabannya adalah kembali ke waktu sholat, ya, asal belum berakhir waktu sholat, walaupun di akhir waktu diperbolehkan. Cuma afdolnya berjamaah di awal waktu. Paham nggih? Terutama mengakhirkan sholat bagi yang punya uzur, boleh, ya, boleh, sebab belum selesai habis masa sholat, nggak berdosa. Tapi ngeten, kita harus hati-hati, hati-hati. Artinya dalam suci haidnya itu ternyata masuk di dalam waktu kewajiban sholat duhur. Setengah loro kan masih duhur, masih duhur. Nah, kemudian jika ada sholat demikian terlewati sampai durung duhur, ya, maka sampeyan tetap untuk hati-hati dalam ibadah, tetap sampai ketika suci harus qadha duhur itu tok. Paham ya? Sebab masih kewajiban di fi waktiha, di dalam waktu sholat. Paham nggih? Contoh, nggih. Sampeyan suci, suci asar misalnya jam 3:30. Kan wayahe bayang asar. Maka sampean mandi besar, besar, kemudian suci, maka segera bifauron, maka segeralah untuk mengqadha zuhur yang ditinggalkan terlewati akibat haid sampeyan sebelumnya. Paham, Bu? Paham nggih? Jadi sholat zuhur sik qadha, baru sholat hadirah, sholat asarnya. Iki milih niki mawon gampang. Timbang sampean milih pendapat kedua, ngeten. Sampean zuhur ketinggalan, misalnya sucine maghrib, maka sampean mengqadha zuhur sampai asar. Sampai sucinya pada subuh, maka sampean mengqadha maghrib dan isya. Ini termasuk pendapat mazhab Hambali. Tetapi yang paling enteng mengambil pendapat mazhab Syafi'i yang tadi, paham nggih? Enteng pun. Ojo melok, ya gak apa-apa sampeyan gelem salat qadha, ya gak apa-apa. Nah, ada kelompok
yang mewajibkan perempuan haid mengqadha salat wajib. Kalau kandhane cekak keliru. Kelompok napa niku? Kelompok napa? Kelompok khauron. Nggih, iku bagian dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij atau dikenal dengan kelompok Khururiyah. Jadi ana pemahaman kelompok Al-Khururiyah bagian dari Khawarij, Khawarij itu punya hukum perempuan tetap haid ya, tetap wajib qadha puasa, tetap wajib qadha salat, menyalahi ittifaq ulama yang mengatakan napa wajib qadha puasa, enggak wajib qadha salat kecuali terlewatkan waktu salat ketika beliau haid. Paham nggih? Pun enteng lah. Niki ngoten ya. Loh, pendapatnya kata Bu, nyun sewu kata. Cuma kalau ngape sing gampang dilakoni mawon nggih. Niku wau. Anak sampean nggih, putu sampean beda-beda sampean kandhane niku, aja sampe niki nggih. Niku kesepakatan para ulama. Pun nggih. Para hadirin rahimakumullah nggih. Kemudian ketika mau wedok haid ini terakhir niki, penting niki Bu. Ketika sampai haid, apakah boleh berwudu atau mandi? Apakah oleh wudu atau mandi? Berwudu atau mandi nyun sewu, yang tidak boleh sampai boleh mandi boleh, wudu juga boleh, tapi hati-hati bisa haram. Ngeten. Tolong dirungono niki Bu, penting nggih. Jadi wudu atau mandi ketika wedok haid ya, jika mandinya itu diniati li raf'il hadasil akbari masih haid, atau wudunya diniati li raf'il hadasil asghari, maka haram hukumnya. Paham Bu? Sing apa sing oleh wis gak niat apa sing penting adus kaya biasane. Oleh adus. Jadi wong ket iku oleh adus dina ping 7 monggo, ping 5 monggo, ping 3 monggo, ke adus ya monggo. Tapi aduse ojo diniati li raf'il hadasil akbari, tidak boleh selama haid. Bareng nggih. Napa diniati tabarrud atau diniati napa an-nadzafah boleh berseni awak atau menyejukkan diri, sing penting gak diniati li raf'il hadasil akbari. Lek wudu ndak boleh diniati li raf'il hadasil asghari. Atus biasa mawon boleh. Paham nggih Bu? Nah niki boleh ya. Jadi boleh niati napa fa in kana maqsudu minha an-nadzafah ya. Kalau maksudnya mandi itu untuk pembersihan diri, lam yamtani ya, lam yamtani kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, tidak dilarang, boleh ya, boleh pun ya. Kemudian ana pendapat ngeten nggih, ana pendapat ngeten, wong lek wedok mari haid durung adus gedhe nggih, nyun sayu Bu. Wong wedok lek mari haid berhenti haid kemudian belum mandi besar nggih, atau jenengan ngeten wis sucine isak misale ya, kemudian ngongkoy adus rada bengi, saiki mandine makruh, mari isak makruh, adus kok bengi, kemudian sampean betul-betul berhenti darah haidnya, maka sebelum wudu, sebelum tidur sampean boleh wudu, sebab dianggap wong junub karena sudah berhenti haidnya ya. Tapi tetap tidak boleh jima, bojo lanange gak boleh ya, tetap tidak boleh ya. Jadi ketika berhenti haid lho nggih, berhenti haid, betul-betul berhenti haidnya, maka boleh sampean wudu. Yang enggak boleh ketika masih haid itu diniati wudu ibadah, enggak boleh ya, tidak boleh. Al maksudut ta'abbudi, sampean wudu, sampean adus diniati ibadah mboten angsal. Tetapi lek diarah sampean berhenti total dan belum mandi besar, sampean boleh wudu. Ya, boleh wudu untuk apa? Takalilul hadas, untuk mengurangi hadas, dan juga nasyatul lil ghusli, untuk merangsang mandi besar, tidak malas, niku boleh.
Paham Ibu? Cuma yang enggak boleh sebelum istri mandi besar bersih, suami tidak boleh dukhul atau berjima. Yang boleh mengatakan berjima ketika istri berhenti haid cuma satu mazhab, mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi mengatakan jika istri berhenti haidnya belum mandi besar maka boleh dijima. Tetapi jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan ulama yang lain, jumhur mengatakan tetap tidak boleh atau dilarang sebab masih kotor. Paham ya? Nah, kalau takon kiai kula, napa kiai kok Hanafi oleh, Syafi'i gak oleh? Sebab guru-guru kita, kata beliau, mengartikan Al-Baqarah ayat 222 niku wong wedok iso dikumpuli wong lanang itu dua syarat. Satu, napa syaratnya? At-tuhuru, berhenti haidnya. Yang kedua, al-ghuslu, wis adus. Dengan dua redaksi ayat napa? Yatuhurna, berhenti haidnya, tatoharna, bersuci. Nah, baru boleh dikumpuli. Paham ya? Intinya jenengan haid, anake sing haid putune sapa mawon sing duwe bojo nggih, sampean bilang Mas yo haite mandeg durung adus gede ojo dikumpuli. Adus sik mandi besar baru boleh dikumpuli. Nggih. Paham nggih, Bu? Cek gak keliru ngono nggih. Pun, lek ono YouTube mengatakan yang saya tadi nggih, wong wedok oleh wajib qadha salat selama dia haid, maka itu pendapat Khawarij. Bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham nggih? Tidak keliru. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilil mahyatil amad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.